Saudara, survei tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo dirilis lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjelang akhir tahun 2020. Survei yang digelar 23 hingga 26 Desember juga menunjukkan pendapat publik atas kondisi ekonomi dan politik nasional tahun ini. Pada bagian kinerja Presiden Joko Widodo, 23% responden menyatakan sangat tidak puas dan kurang puas. Namun sebaliknya 74% menyatakan sangat puas dan cukup puas. Lalu berikutnya kondisi ekonomi nasional. Hanya 4% responden yang menilai baik, lalu 15,2% menilai tidak ada perubahan dan 79% menyebut buruk. Kondisi politik nasional, 26% responden menilai sedang, 29% menilai buruk, dan sebanyak 33% berpendapat kondisi politik nasional saat ini baik. Nah, tahun 2020 menjadi tantangan terberat seluruh negara termasuk Indonesia. Survei SMRC juga mencatat pendapat publik pada kinerja pemerintah menangani COVID-19. 30% responden menyatakan tidak puas, sementara 67% menyatakan puas. Faktor apa saja yang memengaruhi pendapat publik atas survei kinerja pemerintahan tahun ini? Ulasan selengkapnya akan kami hadirkan setelah informasi yang ini. Sentimen publik terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin positif, meskipun Indonesia tengah dihantam krisis ekonomi akibat pandemi. Dalam survei yang dilakukan SMRC pada 23 hingga 26 Desember 2020 lalu tercatat, 69% responden cukup puas dan 5% responden sangat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Sementara 21% responden kurang puas dan 2% responden sangat tidak puas terhadap kinerja Presiden. Hasil survei SMRC menunjukkan di tengah pandemi corona, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani wabah juga tinggi. 61,4% responden menyatakan cukup puas dan 5,4% responden sangat puas dengan kinerja pemerintah. 21,6% responden kurang puas dan 1,5% sangat tidak puas terhadap kinerja penanganan pandemi oleh pemerintah. Kinerja Presiden Jokowi secara umum saat ini mayoritas 74% merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Dan yang kurang puas hanya sekitar 23%. Lalu kinerja pemerintah menangani wabah COVID-19, ini pemerintah pusat secara umum ya, ada 67% warga merasa puas atau sangat puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani wabah 19. Yang kurang puas sekitar 30%. Survei SMRC juga menunjukkan kondisi politik nasional. 31,5% responden menyatakan baik, 1,7% sangat baik, 26,6% buruk, dan 2,4% sangat buruk. Terkait kondisi ekonomi nasional saat ini dibandingkan tahun 2019, 4% responden menyatakan lebih baik, 79% lebih buruk, dan 15,2% tidak ada perubahan. Menanggapi hasil survei ini, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menegaskan, perjuangan di tahun 2021 akan lebih berat. Presiden Joko Widodo dituntut melakukan perubahan dan tak lagi memikirkan electoral insentif. Jadi kalau secara umum 2020 kita berat, tapi kita bersyukur mampu melewati 2021 tidak akan lebih baik kecuali kita sendiri mengambil aksi yang tegas dan lugas. Pak Jokowi ada pada pusat perubahan. Harus tidak boleh lagi mikir tentang electoral insentif. Tidak boleh mikir. Udah buang, jadi negarawan sekarang ini. Karena beliau harus menyatukan. Sementara politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menyebut, hasil survei ini menunjukkan publik masih percaya terhadap Jokowi. Hal ini menjadi modal pemerintah dalam menghadapi tantangan ke depan. Dan yang lebih fantastis menurut saya hasil survei ini bahwa 80% melihat situasi keamanan ini bagus. Dan ini merupakan gambaran satu modal untuk pemerintahan ini bisa menjalankan pemerintahan, melanjutkan proses pemerintahan dengan lebih percaya diri menghadapi situasi ini.
Tetapi 23 Desember 2020 lalu, Presiden Joko Widodo merombak kabinet dengan melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri baru. Perombakan dilakukan setelah paling tidak 3 kali Presiden marah di rapat kabinet. Presiden kesal karena ada menteri yang bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi, serapan anggaran rendah, serta birokrasi lambat. Tim Liputan, Kompas TV. Normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Apakah survei tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi ini menggambarkan kinerja pemerintahan saat ini? Kita bahas bersama manajer program SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam, Bung Saidiman. Selamat malam. Ada politisi PDI Perjuangan Arya Bima. Halo, Bung Arya Bima. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada juga politisi dari PKS Gamal Albin Said. Bung Gamal sehat ya? Sehat, Mbak Sofi, Oke. Mas Arya Bima. Bung Gamal, Mas Arya Bima, saya ke Bung Saidiman lebih dulu. Jadi apa sebenarnya yang tergambar dari survei yang baru saja dikeluarkan oleh SMRC ini? Ya, sebetulnya secara sekilas kita sebetulnya mengapresiasi publik kita ya, bahwa mereka bisa secara rasional dan tepat membedakan antara musibah dan bagaimana pemerintah menangani musibah ini. Jadi ketika kita tanya tentang kondisi ekonomi, mereka secara jujur mengatakan bahwa kondisi ekonomi kita buruk, bahkan sampai sekarang masih sangat tinggi ya, 79%. Warga mengatakan bahwa ekonomi sekarang dibanding tahun lalu buruk atau jauh lebih buruk. Tetapi pada saat yang sama ketika kita tanya bagaimana mereka memproyeksi ekonomi tahun depan, angkanya jadi berubah. Mereka memproyeksi bahwa tahun depan lebih banyak publik yang menyatakan bahwa tahun depan ekonomi akan berubah. Dan mereka percaya bahwa di dalam kondisi yang bermasalah ini, baik dalam sektor kesehatan publik maupun ekonomi, pemerintah ternyata dipercaya atau dilihat bekerja cukup maksimal. Karena itu kemudian apresiasi terhadap pemerintah juga diberikan. Jadi pada ini menunjukkan sebetulnya masyarakat kita cukup rasional. Jadi mereka bisa membedakan mana musibah dan bagaimana pemerintah menangani musibah itu. Bung Saidiman, tapi apakah optimisme yang besar untuk tahun 2021 itu sebenarnya karena yakin kinerja pemerintah akan membaik di tahun 2021 atau jangan-jangan karena sudah lelah digempur berbagai macam hal yang benar-benar bikin masyarakat secara umum down begitu sehingga seolah ada keinginan untuk pasti bisa di tahun 2021 pasti harus optimistis di tahun 2021. Kalau kita lihat mereka yang memproyeksi keadaan ekonomi di tahun depan itu memang fluktuatif. Tapi secara umum sejak Mei 2020, Mei itu titik terendah. Jadi hanya ada 27% yang menyatakan ekonomi setahun ke depan akan membaik. Tapi setelah itu kemudian lambat laun membaik. Sampai sekarang angkanya 53%. Memang sempat turun lagi di angka 42% pada survei minggu kedua Oktober 2020 itu karena mereka merespon gejolak publik yang demonstrasi besar gitu menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi ketika pemerintah keluar memberi penjelasan dan seterusnya, saya kira penjelasan dari pemerintah ini cukup diterima oleh publik, lalu kemudian tingkat atau persepsi publik tentang ekonomi ke depan juga semakin membaik. Juga tentang tren kepuasan kepada pemerintah juga membaik. Sebelum saya minta respons dari kedua narasumber lain, saya mau tanya dulu, kenapa SMRC mengeluarkan risetnya di penghujung tahun setelah reshuffle? Apakah ada di situ klausul soal penilaian masyarakat terhadap reshuffle sendiri? Untuk survei yang kita keluarkan ini kebetulan kita akan surveinya 23 sampai 26 Desember 2020. Jadi kita belum memasukkan tentang reshuffle itu. Kita ingin melihat bagaimana kondisi tren ekonomi politik sebetulnya secara umum di tahun 2020. Bung Arya Bima, pendapat Anda dan juga PDIP tentang survei dari SMRC ini seperti apa? Cukup puas? Ya, saya melihat hasil survei mengenai arah perjalanan bangsa ini saya lihat cukup realistis ya. Melihat kondisi sekarang ini terlebih hal yang terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang tentunya sangat memukul sektor ekonomi. Jadi ada 3 yang dilakukan oleh pemerintah secara garis besar. Yang pertama adalah mengatasi virusnya
kemudian mengatasi dampak penularan itu supaya semakin mengecil, dan ketiga adalah dampak ekonomi. Ya. Nah, kali ini survei lebih melihat pada hal yang terkait dengan persoalan ekonomi, bahwa 65 responden menilai negara menuju arah yang benar. Ini diakui ya. Ini adalah cerminan dari saya melihat pemahaman dan kesadaran warga tentang beratnya masalah yang dihadapi pemerintah, dan terus terang itu tidak semua bagaimana diselesaikan oleh pemerintah, tapi dengan PSBB itu adalah saling kegotong royongan persoalan bangsa itu diselesaikan dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Jadi warga menyadari bahwa persoalan itu tidak mudah, dan pemerintah dinilai sudah berusaha keras ya. Walaupun tadi di sektor ekonomi itu adalah bagian dari yang ketiga. Selain mengatasi virusnya, mengatasi penularannya, dan mengatasi dampak ekonomi masyarakat. Jadi 65% warga saya kira yang memberikan penilaian positif dan optimis, karena juga semakin hari pemerintah semakin tegas ya. Juga memberikan optimisme bagaimana terhadap kelompok-kelompok elemen masyarakat yang kadang mengkacaukan situasi, itu mulai terlihat tegas, sehingga recovery ekonomi pasca dampak COVID dengan ditemukannya vaksin untuk segera dilakukan vaksinisasi ini memberikan optimisme yang sangat luar biasa, sehingga kepercayaan kepada pemerintah untuk mewujudkan sesuatu penyelesaian ekonomi yang sekarang dinilai buruk itu merupakan satu yang realistis, dan saya melihat masyarakat menunjukkan kedewasaannya dalam hidup berbangsa dan bernegara, tidak asal menyalahkan pemerintah begitu saja, karena memang situasi berat ini diakui, serta tetap percaya pemerintah terus berusaha mengatasinya. Itu saya kira yang akhirnya menghasilkan bagaimana 74% merasa sangat puas dan cukup puas dengan kerja Jokowi, dan percaya bahwa pemerintah akan mampu menangani wabah maupun dampaknya. Saya pindah ke Bung Gamal. Bung Gamal, ada dua pertanyaan di sini. Saya minta Anda merespons lebih dulu soal survei dari SMRC, tapi juga setujukah Anda dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Bung Arya Bima? Ya, terima kasih rekan semua. Mungkin pertama saya apresiasi teman-teman SMRC yang memberikan sebuah survei yang tentunya bisa menjadi refleksi kita semua ya, bagi kehidupan berbangsa kita, termasuk dalam konteks ekonomi, penanganan COVID, dan lain sebagainya. Lalu tentunya PKS pertama sangat senang ya, bahagia, bersyukur gitu, kalau kinerja pemerintah baik dan masyarakat puas. Itu poin pertama. Tapi kedua, tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada rekan-rekan yang melaksanakan survei dari berbagai institusi ya. Saya ingin masuk, apakah tadi menjawab pertanyaan pertama Mbak Sofia, apakah survei ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah baik ya? Contoh pertama, kalau kita compare survei SMRC bulan Oktober kemarin ya dengan Desember, kan terjadi kenaikan kepuasan ya. Awalnya kan 57%, lalu naik ke 74%. Artinya dalam waktu 2 bulan terjadi perubahan signifikan. Sehingga mungkin tidak bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu memberikan sebuah kepuasan. Karena ada sebuah dinamika dalam konteks satu lembaga survei yang memiliki hasil beragam dalam waktu yang berbeda. Lalu kedua, lembaga-lembaga survei lain pun punya hasil yang beragam begitu. Contoh kita ambil Litbang Kompas, itu kemarin sempat merilis hasil kan, kepuasan itu bahkan hanya 45,2%. Ketidakpuasannya lebih besar, di angka 52,5%. Indobarometer di angka puas 64% dan lain sebagainya. Bahkan IPO itu di angka 49% puas, di bawah 50% ya. IPO juga sama, di bawah 50%, bahkan hanya 43,7%. Itu poin saya kedua, artinya survei ini menurut saya tidak bisa menjadi sebuah konklusi bagi kita, kesimpulan kita bahwa kinerja pemerintah baik. Itu yang pertama. Lalu ya ketiga, mungkin saya ingin masuk lebih dalam soal statement dan pernyataan Mas Arya Bima ya. Beliau senior dan saya sangat respect sekali ya. Tadi kan ada beberapa pendapat bahwa ini menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah baik dalam konteks menangani virus ya. Tapi kalau kita lihat realitasnya hari ini dikatakan bahwa survei kepuasan 74%. Tapi di hari ini sama, 74 daerah kita mengalami status zona merah. Di hari ini juga ada 735.000 kasus positif yang sudah dialami oleh masyarakat kita,
kematian 21.000, bahkan kepatuhan menurun dibandingkan September ke Desember ya. Memakai masker turun 83 ke 57%, kedisiplinan turun 59 ke 41%, dan yang paling fatal adalah positivity rate kita naik terus di angka 20% selama beberapa hari terakhir. Jadi positivity rate itu adalah jumlah kasus yang hasil tesnya positif dari jumlah yang dites. Bayangkan, 1 dari 5 warga kita yang dites hasilnya positif. Dan itu fatal sekali karena rekomendasi WHO 5%. Lalu hal itu diperparah oleh apa? Jumlah tes pemerintah yang turun. Bisa dibayangkan dalam pertanggal 24 sampai 28 kita mengalami penurunan tes dari 61.000 turun ke 50.000, ke 44.000, 41.000, 34.000. Lalu kalau kita lihat hasilnya dari kinerja, total kematian kita peringkat 17 di dunia. Oke. Total kasus kita peringkat 20 di dunia. Lalu rasio dari tracing kita, kan kita bicara tes, trace, isolate ya. Tracing kita itu hanya 1,62. Jauh di bawah rekomendasi WHO yang targetnya itu 25 sampai 30. Singapura aja bisa 70. Belum lagi berbagai hal yang ingin Anda katakan adalah tinggi. Yang ingin saya sampaikan adalah data-data itu. Saya pikir memberikan sebuah evaluasi yang menunjukkan soal kinerja yang tadi Mbak Sofi pertanyakan, dan tentunya itu bisa melengkapi begitu. Data-data atau kesimpulan kita soal kualitas dari kinerja dalam penanganan pandemi COVID kali ini. Apakah kemudian fokus dari survei ini yang sebagiannya memfokuskan diri pada penanganan perekonomian benar-benar akan bisa tercapai, optimisme masyarakat bisa tercapai kalau penanganan kesehatannya tidak dilakukan dengan maksimal? Akan dijawab oleh para narasumber saya sesaat lagi. Anda tetap bersama kami segera kembali.